Dan saudara, saya sudah bersama dengan ayah dari Pika, Pak Sunarta, dengan Aiman, Pak, Kompas TV Jakarta. Saya mendengar nih, listriknya bunyi ya, sudah mau habis, mudah-mudahan nanti bisa segera diisi. Pak, saya mohon maaf, saya sekali lagi turut prihatin atas apa yang terjadi. Boleh saya lihat ananda Bapak? Boleh sih. Sedang apa sekarang? Masih cek darah. Ya. Oh, sedang diambil darah. Boleh saya lihat ya, Pak ya? Diantarkan. Saya akan masuk ke dalam, saudara, untuk melihat. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada batok biasanya tak tepuk begini. Oh, ada slime-nya ya? Iya, slime-nya itu loh. Mas. Oke. Kalau anak-anak seperti ini geraknya kurang ya. Jadi kalau ada slime ini nggak bisa langsung keluar sendiri? Jadi harus saya rangsang untuk batuk. Ini saudara sedang dilakukan proses pengambilan darah, nanti saya akan melihat juga. Sedang dilakukan oleh suster. Coba visionya, Pak. Atas perintah dari dokter ya, suster ya? Iya. Iya, iya. Jadi kayak bayi lagi 14 tahun ya? Iya. Berat loh itu, Mas. Iya, iya, iya. 7 tahun awal sehat. Iya. Dari lahir 3,4 kilo dia, Mas. 3,4 kilo itu termasuk besar itu. Dan 7 tahun awal kehidupan itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada, dia udah sekolah TK. Terus tiba-tiba kenapa bisa tiba-tiba ternyata Secara blok tiba-tiba Iya. enggak ya. Jadi Berangsur? Sekolah, iya, sekolah tuh dia sering muntah, pingsan gitu. Kemudian saya ditelepon gurunya suruh bawa pulang gitu kan. Jadi kita jemput, kita bawa pulang, istirahat sebentar, seger lagi. Jadi kan itu kan seperti, oh paling kecapean, Iya, masuk iya, angin. iya, iya. Nah terus muncul kejang. Jadi Pika yang muncul pertama kali memang kejang yang kelihatan. Kejang tanpa demam. Oke. Jadi untuk waktu itu diagnosa awal epilepsi. Silakan. Maaf ya Pak ya. Iya, silakan. Ini saudara suasana yang mungkin sehari-hari mungkin terjadi ya. Karena ada saja kemudian yang harus dilakukan pengobatan terhadapnya. Kemudian sejak saat itu kita juga minum obat anti kejang. Tapi Pika. kejang tetap terjadi berulang. Jadi yang menyebabkan kondisi menurun itu kejangnya. Jadi sudah langsung saya lakukan terapi waktu itu, Mas. Iya, iya. Pas awal sakit itu udah lakukan fisioterapi, tapi kejang masih ada terus. Jadi kejang itu kan memperburuk kondisi anak ya. Iya, iya, iya. Ibu pegangin saya. Pinter Pika. Iya. Pika hebat, nggak nangis ya, hebat. Tapi udah komplain ini tangannya. Iya, ini sudah berapa titik tadi, suster? 3 ya? 3. Ini kayaknya. Yang kiri 2 kan? Yang kiri 2, sekarang yang kanan ya. Karena memang agak sulit untuk mencari pembuluh darahnya, saudara. Iya. Sayang. Sayang nak, sebentar ya nak ya. Ya, saya melihat memang agak susah ya darahnya ya. Pembuluhnya kecil. Pembuluhnya kecil, sudah masuk darahnya, tapi nggak mau. Sudah. Alhamdulillah. Belum Pak. Masih kurang. Oke. Mau minum dulu ada? Boleh? Sudah dapat, suster? Masih kurang tapi Masih kurang. perlu 3 tabung. Perlu 3 tabung. Baru 1. Satu aja belum. Satu aja belum. Iya, Baru sudah saya sedikit. simpen. Masih bener Mbaknya. Ya, ya. Baru sepertiganya mungkin ya. Oh maaf. Anda pressure dulu ya sayang ya. Yang Masih sebelah terus sini. dilakukan upaya, bahkan untuk mengambil darah pun memang sulit sekali, saudara. Ini tadi sudah 3 titik, tapi masih juga gagal untuk mengambil sampel darah atau contoh darah untuk kemudian digunakan untuk observasi. Dilihat hormon dan lain sebagainya. Adik minum dulu aja ya Bu ya. Minum darah. Hormon untuk apa, suster? Paket hormon wellness-nya. Oh, jadi mungkin progresnya, perkembangannya. Iya. Oke. Hormon. Baik, Pak. Sang ayah sudah membantu, saudara. dulu ya, Ini sekarang tangan. dilanjutkan Di kaki pengambilan juga darah pernah, karena Ibu. di Pernah, di infus bagian juga di kaki pernah. tangan 3 titik tidak berhasil. Dan sekarang beralih ke pengambilan darah di bagian kaki. Jadi bukan karena saya ujuk-ujuk langsung minta ganja medis, itu bukan Mas Aiman. Iya. Saya kan udah memberikan Pika obat kejang itu kan 7 Iya. tahun. Iya. Dengan 3 macam obat kejang dengan berbagai macam efek samping gitu. Jadi bukan yang saya terus Pika sakit ujuk-ujuk minta dong ganja medis, bukan gitu. Oke. Jadi Saya justru mau bertanya itu, apakah harus ganja? karena saya sudah melihat secara langsung perkembangan anak yang memakai terapi ganja medis. Di? Beliau melakukan terapi itu di Australia.
ini siapa? Teman, kenalan atau Anak dari Ibu mana? Dwi Pertiwi, salah satu juga pemohon. Oke. Pemohon di MK ya, Iya. Mahkamah Konstitusi. Anda juga ikut pemohon juga? Iya, tapi Musa meninggal sudah. Udah Iya. belum ada. Waktu itu tempat baik, tapi akhirnya meninggal. Iya, Kenapa? karena terapi ganja ganja medisnya di Australia Iya. baik, bagus. Setelah itu kan kembali ke Indonesia. Nggak dapat terapi Ya nggak ganja. bisa lagi. Terapi ganja itu dengan menggunakan CBD ya, CBD cannabidiol. oil ya. Tapi kalau saya lihat misalnya di situs-situs online, Nggih, banyak yang jual. betul. Saya nggak berani beli. Karena Pertama takut ditangkap lah pertama. itu membeli CBD itu ilegal. Saya belum tahu secara pasti kalau Oke. nanti legal apa enggaknya, tapi Takut atau misalnya dijebak dan lain sebagainya. betul. Iya, Nanti iya. kalau saya resikonya di penjara, ini anak saya gimana? Iya, iya. Saya nggak mau bernasib seperti Pak Fidelis itu. Iya, Fidelis itu istrinya meninggal tepat di hari ke-32 penahanan dirinya. Meskipun akhirnya setelah divonis bersalah, lalu kemudian ditangguhkan penahanannya. Dan itu pun Pak Fidelis itu memberikan ganja sebagai obat kepada istrinya tanpa resep itu malah. Kalau ibu dari dokter yang ada di Australia, teman ibu itu, Iya, beliau ke Australia. dan pada waktu itu sembuh, berkurang. Kondisinya Lumpuh secara otak juga? fisik, iya, kondisi fisiknya lebih parah. Tetapi perkembangannya itu sangat signifikan. Oke. Jadi kejangnya banyak berkurang. Ibu sebelumnya sempat kerja juga, Sempat kerja dulu pas zaman di Bali. kerja di apa dulu? Saya Di bidang ikut garment, fashion. apa? Oh, fashion. Di Bapak kan- kerja juga sama juga di. Bukan, Bapak di airbrush, Oh, menggambar. seniman. Iya. Dan semuanya akhirnya sekarang harus ditinggalkan semua. Pertama saya yang meninggalkan. Saya resign dulu. Saya handle Pika, kemudian saya 2015 pulang ke Jogja, beliau masih di Bali karena kan salah Iya, satu harus tetap bikin dapur ngebul kan Mas. Iya, iya. 2020 awal pulang ke Jogja dan COVID kemudian terjadi. Saya sudah hitung sudah dari tadi ya, 45 menit Hanya hanya untuk untuk ambil proses ambil darah. Belum juga Belum sukses. cukup. Udah. Tapi saya melihat ibu selalu dengan senyum meskipun saya tahu hati ibu pasti berat. Iya, berat banget. Berat banget Mas kan karena saya kan yang paling bersalah. Dulu Pika sehat kemudian sakit itu kan salah satu penyebabnya menurut saya adalah saya yang nggak bisa menjaga Pika begitu. Jadi itulah yang paling Bukan salah ibu, bukan salah ibu. Semua sudah diputuskan Tuhan ya, Bu. iya sih, tapi untuk memaafkan diri sendiri itu juga bukan hal yang mudah bagi saya. Menguatkan diri sendiri itu yang paling Kenapa ibu pikir salah ibu? karena tugas saya menjaga Pika, kan ibu kan menjaga Pika, menjaga anaknya, dan saya merasa gagal waktu itu menjaga anak saya. Kemudian menjadi seperti ini kan secara tidak langsung itu salah saya. Saya sempat juga marah sama Tuhan. Saya salah apa? Saya udah bikin dosa apa kok saya dikasih seperti ini gitu, kayak saya merasa dihukum gitu sama Tuhan. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya mencoba menata hati, menata diri saya. Kalau saya nggak sehat, siapa yang handle Pika? Kalau saya nggak kuat, siapa yang berjuang untuk Pika? Jadi ya Dan Tuhan pasti tahu siapa yang kuat, siapa yang enggak. Dan ibu adalah Iya. hamba yang terpilih Iya. untuk Iya. merawat Pika. iya.